kita awali dulu dari money management atau risk management. Tadi sudah banyak disampaikan ya. Ada target sebulan 100, ada target satu bulan 10 juta, ada target satu hari 3 juta. Berarti kalau satu hari 3 juta, satu bulan ya, satu bulan itu 20 hari kerja, berarti satu bulan bisa berapa? 60 ya. Kalau satu bulan satu hari targetnya tadi 3 juta. Kalau satu bulan itu 20 hari kerja, sehingga 60 juta ya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Yang satu lagi tadi satu bulan ada 100 juta ya. Kita awali dulu dari yang pertama dulu ya. Dari yang pertama dulu, satu bulan 10 juta. Ini sebelum masuk saya kasih ini gambaran dulu ya. Tadi adalah target satu bulan itu adalah 10 juta. Saya konversi dalam kurs dolar dengan 1 dolar USD itu 10.000, berarti kalau satu bulan 10 juta berarti 1.000 dolar. Oke, target bulanan adalah 1.000 dolar. Kemudian nanti kalau kita mentargetkan satu bulan 1.000 dolar, itu kira-kira modal kita berapa, kemudian lot kita berapa, target per transaksi berapa atau per hari berapa, resiko per transaksinya berapa, kita hitung satu-satu. Perlu diingat, ini untuk awal atau pemula, target realistis dulu. Ini harus diingat. Target realistis untuk pemula itu antara 5 sampai 20% per bulan. 5 sampai 20% per bulan. Saya tidak mau 5%, saya mau langsung 20%. Tidak masalah. Yang terpenting dalam latihan kita nanti mampu. Kalau kita satu bulan belum mampu 20%, maka jangan dipaksa. Turunkan saja. Analoginya kalau kita misalnya mengangkat beras 50 kilo belum mampu, maka jangan dipaksa. Karena nanti yang terjadi bisa patah tulang pinggang kita. Karena semua butuh latihan, semuanya butuh pengalaman. Kalau ternyata saya menggunakan 5% bisa dengan konsisten, bisa mendapatkan dengan baik, oke, silahkan dinaikkan bertahap. Saya pengen tahu 20% satu bulan, itu bertahan berturut-turut 3 bulan sudah hebat sekali. Bagi pemula maksud saya ya. Tentu 20% itu bukan angka yang pasti, angka 20-22 bukan. Ada naik turunnya, tapi sekitaran mendekati angka 20% dengan plus dan minusnya. Bukan plus semuanya, bukan profit semuanya. Justru saya malah curiga kalau satu bulan bahkan 3 bulan berturut-turut profit semuanya, biru semuanya, tidak ada merah. Kalau sampai 3 bulan berturut-turut kita hijau semua atau biru semuanya, tanpa ada merah, tanpa ada ruginya, bisa jadi kita lagi hoki, kita lagi beruntung. Jangan berbesar hati dulu, jangan bersenang dulu. Karena suatu saat ketika pasar itu tidak sesuai, pasar itu tidak semudah yang kita dapatkan, itu bisa habis, bisa membuat kita terlena. Ya, karena itu nanti silakan diuji ya. Saya tidak mau langsung pakai real account ya, jangan kita memaksa walaupun saya yakin punya modal banyak. Tapi belajarlah betul-betul nanti menerapkan dulu ya. Bagaimana teori itu kita sampaikan, kemudian diterapkan, praktek dulu, uji dulu betul-betul sampai kita mahir. Kalau sudah mahir dapat profit itu mudah sekali nanti. Tapi kalau masih setengah-setengah, masih ragu, iya apa enggak, nanti yang ada hari ini profit, besok rugi, besok profit lagi, besok rugi lagi, dan sebagainya. Sehingga nanti diuji dulu. Karena itu saya tetap menyampaikan yang realistis ya. Meskipun mungkin bisa lebih, tapi uji dulu di angka ini. Nah sekarang kita kembali ke contoh ya. Sekarang target
1 bulan $1.000. Kita tinggal nanti mampunya berapa persen 1 bulan. Nah, yang mengetahui ini mampu atau tidaknya nanti kita uji ya. Mungkin kita bisa menguji 5% dulu. Naikkan kalau sudah bisa 10%, 15%, 20%. Oke, kita ambil yang paling besar saja, misalnya 20% per bulan. Kalau 20% per bulan, maka modal minimal yang kita siapkan adalah 100% dibagi 20 dikali targetnya $1.000. Nanti akan ketemu modal kita itu, minimal modal kita yang kita butuhkan. 100 dibagi 5 dikali $1.000, 20.000. Oke, saya ulang lagi 100 saya bagi dengan 20 dikali 1000 ya, salah pencet ya. $5.000. Modal minimal kita adalah $5.000 minimal. Tentu kalau ini minimal, lebih tinggi lebih baik, lebih tinggi lebih baik. Itu artinya kalau 1 bulan 20%, maka 1 hari hanya 1%, karena 1 bulan hanya 20 hari kerja. Ini per hari. Sehingga modal 5.000 ini 1 hari kita hanya membutuhkan $50. 1 hari hanya butuh $50. Besar apa kecil? Ya tergantung skill kita. Kalau skill kita sudah menguasai, maka $50 ini juga bisa lebih besar, bisa lebih mudah lagi. Sebaliknya kalau kita belum menguasai skillnya, maka $50 juga berat. Oke, ini target dulu ya. Target sudah, kemudian modal sudah. Berikutnya mencari lotnya. Ya, berikutnya mencari lotnya, karena tidak bisa kita tiba-tiba pakai lot 1, pakai lot 2 ya. Nanti kita bisa habis dalam waktu yang cepat tanpa diukur nanti ya. Oke, berikutnya mencari lotnya atau menentukan lotnya. Menentukan lot ini kita bisa tentukan dengan 2 cara. Pertama dengan rasio persentase resiko. Yang kedua dengan ketahanan. Oke, dengan resiko itu begini. 1 kali transaksi itu kita batasi 2% modal. Jadi kalau rugi, misalkan saya masuk buy, saat rugi saya batasi maksimal adalah 2% dari modal. Kalau modalnya $5.000, maka maksimal rugi saya adalah $100. Kemudian kita bisa membatasi dengan berapa pipnya, berapa pergerakan kita batasi. Misalnya 500 itu begini. Mungkin kita menyamakan persepsi dulu ya, biar kita nanti ketemu ya. 500 itu saya menghitungnya kalau dengan MetaTrader itu begini. Oke, saya contohkan. Ini yang saya kasih highlight warna kuning. Dari ujung atas, atau saya tandai dulu, ini saya bersihkan dulu. Saya kasih tanda yang ini dulu, oke, yang warna hijau. Kalau saya hitung dari tertinggi dan terendah, atau yang merah sudah, misalkan yang merah ya, paling gampang yang merah ini. Ini yang merah, kita coba tandai yang merah di sini. Atau yang merah, atau yang mana sih? Cari dulu ya. Nah, ini kita cari yang merah yang panjang ini gampang. Oke, di sini ya. Bagaimana menghitung pipnya? Oke, kita bisa sorot dari atas. Dari atas, bukaan di atas yang warna merah adalah harga 198281. Atau kita bisa gunakan sorot ya. Disorot di sini akan ketemu 198282. Jadi bukaan ini ujung atas di sini 1828 berapa tadi ya? 1828 harga tertinggi karena tidak ada sumbunya, maka ini 1982
98282 ya. Saya kasih warna biru biar nanti kelihatan. Kemudian yang tutupan, yang body di bawah itu penutupan close 197765. Di penutupan di sini 197765. Ini 65. 197765. Misalnya begini ya. Atau kita bisa menghitung yang paling ujung sumbunya, misalkan yang sumbunya itu berarti di 197742, low-nya, harga terendahnya di sumbu yang ada warna kuning ini ya, candle warna merah. Sekarang kita menghitung berapa pip, berapa pergerakan ya, berapa pip pergerakannya dari atas ke bawah ini. Nanti untuk menentukan target, untuk menentukan resiko dan sebagainya ya. Dasar kita adalah menggunakan MetaTrader. Nanti kalau di trading view nanti bisa menyesuaikan ya. Yang paling utama kita menggunakan angka. Ini di atas ada 1982,82 ya, kita masukkan contohnya ya biar kelihatan 1982.82. Kemudian yang di bawah itu ada 197742. 197742 ya. Kita bisa menghitung dari atas ke bawah dengan membuat selisih harga ini. Jadi keseluruhan misalnya saya entry sell di sini. Saya entry sell di situ, lotnya 1,0. Dari sini kemudian saya biarkan posisi ini terus mengambang, terus bergerak sampai titik terendah misalnya. Baru saya tutup. Maka untung kita berapa di sana? Oke, kita hitung. Kalau menggunakan crosshair ini dengan tanda plus di sebelah kiri atas dekatnya panah ini ada tanda crosshair atau Ctrl F. Kalau kita klik, kita arahkan, nanti akan ada tanda garis horizontal dan vertikal seperti ini. Ini fungsinya untuk mengetahui harga, atau kita sorot harga di sini juga bisa, sorot di sini bisa, asal tidak ditekan. Kalau ditekan satu kali hilang.